Chapter 249. Akhir Menara, 5. Nayun, ayahmu takut kamu akan mengetahui tentang rahasia Jinyon. Itu sebabnya dia menyembunyikan mayatnya darimu. Kim Jong-ho menunjukkan mayat Chae Jinyon kepada Chae Nayun. Mayat itu disimpan di peti mati es, yang dikatakan Kim Jong-ho adalah artefak magis yang digunakan untuk melindungi mayat. Meskipun mayat itu tidak memiliki kepala, Chae Nayun dapat mengatakan bahwa itu adalah Chae Jinyon. Melihat mayat Chae Jinyon, Chae Nayun mencengkeram dadanya. Dia gemetar dari lubuk hatinya. Jinyon sudah dilanda kejahatan besar. Lengan kanannya adalah bukti. Kim Jong-ho menunjuk ke tangan kanan Chae Jinyon, yang sekarang sepenuhnya hitam. Energi iblis di lengan kanannya tidak surut bahkan setelah kematiannya dan terus bergoyang-goyang di peti mati es. Tanda hubung titik. Chae Nayun tidak bisa mengatakan apa-apa. Chae Jinyon, kakak lelaki terkasihnya, adalah setan. Siapa yang bisa mempercayai cerita konyol seperti itu? Menghadapi kebenaran yang tak tertahankan, Chae Nayun menderita kesakitan. Kepalanya sakit, seperti seseorang memukulnya dengan palu. Kim Jong-ho menunggu lama untuknya agar tenang. Tanda hubung. Lalu, apa yang terjadi? Chae Nayun menangis lama sekali dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kim Jong-ho jatuh hati. Apakah dia bisa menangani kebenaran? Katakan padaku. Namun, suara Chae Nayun membawa tekad yang kuat. Dia telah membajak melalui pegunungan yang sulit, mengalahkan monster ganas, dan bahkan membujuk bintang 9 dengan hati baja untuk tiba di tempat ini. Itu semua untuk menemukan kebenaran. Tanda hubung. Dipahami. Kim Jong-ho mengangguk. Dia merasa dia tidak seharusnya menyembunyikan apapun dari gadis yang sekarang sudah dewasa. Tanda hubung. Saya tidak tahu siapa yang membunuh Jinyon. Tetapi orang itu pasti tahu bahwa setan ada di dalam tubuh Jinyon. Lagi pula, dia harus menyiapkan senjata yang tepat untuk membunuh iblis. Chae Nayun mendengarkan Kim Jong-ho dengan bingung. Suara jernihnya terdengar di telinganya. Dan, Jinyon pasti menerima kematiannya juga. Tapi Chae Nayun tidak bisa menerima ini. Dia menatap Kim Jong-ho dan berteriak. Bagaimana kamu tahu itu? Opa berjanji untuk berada di sisiku selamanya, dia bersumpah dia tidak akan pernah meninggalkanku, itu berkat dia bahwa aku kembali hidup dan hidup setelah kematian ibu. Bagaimana mungkin ada orang? Tanya Chae Nayun sambil menangis. Tanda hubung titik. Kim Jong-ho tidak mengatakan apa-apa. Dia bersimpati dengan Chae Nayun. Sebagai seorang ayah yang kehilangan istri dan putrinya yang tercinta dan sebagai ahli patologi forensik yang bangga dengan pekerjaannya, Kim Jong-ho menunjuk ke bahu kanan Chae Nayun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang mati tidak berbicara. Itu salah. Mayat memiliki lebih banyak cerita untuk diceritakan daripada yang Anda pikirkan. Mata Chae Nayun juga jatuh pada tubuh Chae Jinyon. Otot-otot di area bahu yang terhubung dengan lengan kanannya yang sudah dikuasai setan benar-benar mati. Tulang belikatnya patah, dan otot-otot di sana hancur total. Ini adalah cedera akibat kehendak Chae Jinyon, upayanya untuk menghentikan lengan kanannya agar tidak bergerak. Kim Jong-ho melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Aku hanya bisa membayangkan kemauan hebat yang pasti dimiliki Jinyon. Dia tidak menyerah pada kejahatan dan bertahan sampai akhir. Itulah artinya ini. Lutut Chae Nayun tertekuk dan dia jatuh ke tanah. Dia mengulurkan tangan ke mayat Chae Jinyon sambil menangis, tetapi peti es mencegahnya menyentuhnya. Dinginnya es membuatnya menangis semakin keras. Ini juga menunjukkan bahwa siapapun yang membunuh Jinyon sangat ragu-ragu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu siapa yang membunuh Jinyon. Tetapi jika dia tidak ragu, Jinyon tidak akan menerima cedera seperti itu. Dengan itu, Kim Jong-ho meletakkan jaket di atas Chae Nayun. Meskipun dia terpaksa bersembunyi di gunung ini karena Chae Jochul, dia tidak membenci cucu perempuan Chae Jochul untuk itu. Chae Jinyon dan orang yang membunuhnya. Saya curiga mereka sama-sama kesakitan. Chae Nayun menangis sambil memegang Chae Jinyon di tangannya. Air matanya jatuh ke peti mati dan membeku. Penyesalan, kebencian, dan kesedihannya datang bersama untuk membentuk kristal es dingin. Petik 2. Nayun, apakah kamu baik-baik saja? Yoyonha dengan cepat berlari ke pintu depan rumahnya. Chae Nayun berdiri di bawah guyuran hujan. Yoyonha mencoba membiarkannya masuk. Apakah kamu sudah tahu? Namun, Chae Nayun tidak bergerak sedikit pun. Dia bertanya sambil memelototi Yoyonha. Rambutnya yang basah dan acak-acakan menghalangi matanya. Yoyonha terkejut, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan meraih pergelangan tangan Chae Nayun. Pertama, masuk. Tidak. Chae Nayun menyambar tangannya. Aku bertanya padamu, Yonha. Jika kamu sudah tahu. Petik 2. Suara gemetar Chae Nayun menyentuh hati Yoyonha. Yoyonha menatap Chae Nayun dengan mata tertunduk. Chae Nayun menangis, air matanya mengalir bersama hujan. Ya. Yoyonha mengangguk. Dia ingin berpura-pura tidak tahu. Banyak alasan muncul di kepalanya, tetapi dia membuang semuanya. Dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan Kim Ha-jin. Dia ingin mengakui kebenaran, tidak memberikan alasan. Jika kamu melakukannya, lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Petik 2. Nayun. Tubuh Chae Nayun mulai bergetar hebat.
Yoyonha pertama kali membentuk payung dengan kekuatan sihirnya dan menghentikan hujan deras. Chae Nayun kemudian membenamkan wajahnya di dada Yoyonha. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa? Aku merasa aku akan mati sekarang. Petik 2. Petik 2. Nayun. Yoyonha menepuk punggung Chae Nayun dan melanjutkan dengan sedih. Maafkan aku akan menjelaskan semuanya. Karena Nayun mengerahkan keberanian untuk mencari kebenaran, sudah waktunya bagi saya untuk menceritakan segalanya padanya. Fakta bahwa Kim Ha-jin adalah returner, laporan lengkap insiden Koang Oh, dan bagaimana orang itu meninggal. Jadi, pertama, masuklah. Yoyonha dengan lembut membimbing Chae Nayun ke mansion. Di dunia yang jauh di pesawat yang berbeda dari bumi. Benua Katrina adalah rumah bagi 9 negara, 4 kerajaan, 2 kerajaan, dan 3 negara pulau. Kim Suho lahir di pinggiran kerajaan Clarion, negara paling kuat di antara mereka. Tidak, mungkin dia dilahirkan di negara lain. Asal-usul pastinya tidak diketahui karena ia adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Orang tua tanpa nama dan tanpa wajah meninggalkan anak mereka di kuil terpencil kerajaan Clarion. Di bait suci yang miskin dan terpencil ini, anak itu tumbuh sehat dan bahagia. Di bawah kata-kata yang baik dan ajaran kasih sayang dari para pendeta kuil, anak itu mampu membangkitkan hadiah pedang sainnya. Ketika dia berusia 4 tahun, dia mempelajari ilmu pedang dasar yang tersebar luas di benua itu, dan ketika dia berusia 5 tahun, dia sendirian mengalahkan 3 kobold yang menyelinap ke kuil. Para imam tidak ingin anak yang berbakat seperti itu membusuk di kuil pedesaan. Mereka mengumpulkan sedikit uang yang mereka miliki dan mengirimnya ke ibu kota kerajaan. Dengan bantuan mereka, anak itu bisa menjadi ksatria magang dari Royal Knights pada usia 6 tahun. Namun, kisah anak itu berakhir di sana. Itu karena kehidupan di benua Katrina punah hanya 4 tahun kemudian. Kim Suho membuka matanya dengan nostalgia. Sepertinya dia tertidur setelah mengirim Kim Ha-jin pergi. Sudah lama sejak ia memimpikannya tanah airnya. Masa kecil yang bahagia yang dihabiskannya di kuil dan istana kerajaan yang luar biasa yang dilihatnya melintas di depan matanya. Desahan meninggalkan mulutnya secara alami. Hari ini, dia telah berbicara dengan Kim Ha-jin tentang masa lalunya. Dunia yang dia tinggali, musibah yang dikenal sebagai transformasi rilem iblis yang turun ke dunianya, kematian yang dia hadapi ketika dia baru berusia 11 tahun, dan bangun sebagai Kim Suho dalam dunia yang disebut bumi. Kim Ha-jin percaya pada apa yang bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai fantasi belaka. Haruskah aku tidak memberitahunya? Kim Suho merasa segar tetapi juga menyesal. Dia tidak pernah berencana menjalani hidupnya tanpa memberitahu siapapun tentang hal itu. Tetapi dia ingin menjadi anak yang baik untuk orang tuanya saat ini. Kim Suho asli telah meninggal pada usia muda dan jiwa Kim Suho saat ini telah mengambil alih tubuhnya. Orang tuanya tidak tahu ini, tentu saja, tetapi Kim Suho berterima kasih atas cinta yang ia terima dari mereka. Kim Suho mengepalkan tinjunya dan menatap langit-langit. Transformasi rilem iblis. Tragedi yang disebabkan oleh musibah ini muncul kembali di langit-langit putih. Transformasi rilem iblis dimulai di wilayah tengah benua. Itu merusak tanah, membunuh ternak, dan mencemari air untuk mencegah manusia hidup. Setan, tidak perlu berpartisipasi. 5 dari 9 negara jatuh dari kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan 4 negara yang tersisa saling berperang untuk mencuri makanan. Itu adalah perang paling berdarah dan terpanjang dalam sejarah benua, yang mempercepat jatuhnya benua setidaknya 50 tahun. Petik 2. Kamu sudah bangun. Pada saat itu, suara dingin membangunkannya. Kim Suho berbalik dan melihat sang penyihir menghadapnya. Kim Suho bertanya padanya. Apakah Raja Iblis ada di sini? Si penyihir mengangguk diam-diam. Kim Suho mengangkat tubuhnya dan memasukkan kekuatan sihir ke dalam peralatan yang dibuat Kim Ha-jin untuknya. Peralatan beresonansi dengan kekuatan sihirnya dan menempel di tubuhnya. Bahkan sang penyihir pun terkejut dengan peralatan pertempuran yang menghiasi Kim Suho. Ikuti aku. Iya nih. Kim Suho mengikuti sang penyihir ke lorong. Sambil berjalan melalui jalur sutra panjang, ia mulai mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Petik 2. Aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Lanjutkan. Si penyihir segera menjawab. Pernahkah Anda mendengar tentang Demon Realm Transformation? Itu adalah fenomena di mana wilayah manusia berubah menjadi alam iblis. The King's Demon Realm Transformation meluas ke lantai 16. Jika tidak ada lagi penantang yang layak mendapatkan perhatiannya, ia berencana untuk memperluas jangkauan ini lebih jauh. Petik 2. Petik 2. Kalau begitu kurasa aku harus menang. Sang penyihir tidak bereaksi dengan cara apapun terhadap ucapan berani Kim Suho. Sebenarnya ada pertanyaan lain yang ingin aku tanyakan. Lanjutkan. Penyihir itu menyipitkan matanya. Kim Suho berjalan sambil melihat ke depan dan bertanya. Akankah transformasi alam setan terjadi di bumi? Iya nih. Penyihir itu menjawab dengan suara monoton. Dia membuatnya terdengar seolah itu adalah hal yang paling alami. Kim Suho menggertakkan giginya. Jawaban sang penyihir adalah salah satu yang dia harapkan untuk didengar. Bagaimanapun, Towers dan Dungeons adalah pertanda dari Demon Realm Transformation. Itu sama untuk dunia asalnya, Akatrina. Kim Suho mengangguk dengan tenang.
Saya melihat. Petik 2. Sang penyihir melirik Kim Suho dan bertanya. Apakah kamu berencana untuk menghentikannya? Setelah ditanyai dengan jawaban yang jelas, Kim Suho tertawa. Ini adalah caranya menjawabnya. Tentu saja. Jawaban ini tidak datang dari rasa tanggung jawab yang arogan bahwa hanya dia yang mampu menghentikan akhir dunia. Dia hanya ingin melindungi orang-orang yang berharga baginya, dunia tempat dia dibesarkan, dan perasaan yang dia junjung tinggi. Berharap bahwa dunia biru yang indah ini tidak akan berubah seperti rumah lamanya, ia berencana mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Petik 2. Sang penyihir tidak merespons. Langkahnya berhenti segera setelah itu. Mereka tiba di depan sebuah pintu besar. Kim Suho berdiri selangkah di belakang sang penyihir. Sang penyihir berbalik dan menatap sang pahlawan. Sang pahlawan juga balas menatap sang penyihir. Petik 2. Masuk. Aku akan mengawasi untuk melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Baik, Anda bisa menantikannya. Petik 2. Kim Suho tersenyum cerah. Penyihir itu menatapnya lama sekali sebelum mengangguk. Sebagai catatan, dalam cerita asli yang ditulis Kim Ha-jin, sang penyihir jatuh cinta pada Kim Suho. Asia Tengah, Pangkalan Chameleon Troupe. Sementara itu, saya kembali ke markas operasi Chameleon Troupe. Tempat itu tampak jauh lebih menakutkan daripada yang kuingat. Tentu saja, di Pandemonium, sebuah bangunan yang tampak mewah dan cantik hanya menjadi sasaran serangan, sehingga tempat persembunyian itu berada jauh di bawah tanah. Ada 5 lantai di bawah tanah. Yap, gelombang ini kamarmu. Bagaimana dekorasi interiornya? Petik 2. Jain bertanya sambil tersenyum. Kami saat ini berada di dalam ruangan berlabel, Residence Hitam. Sederhananya, itu adalah kantor Black Lotus. Itu bagus. Haruskah saya membawa tablet goblin dari gua? Petik 2. Tidak, tinggalkan goblin di sana. Kami akan menggunakan gua itu sebagai basis sekunder kami. Petik 2. Baik. Kik, pada saat itu, suara pintu terbuka terdengar. Melirik ke samping, aku melihat sepasang mata mengintip ke arah kami dari balik pintu. Mata bundar dan hitam itu jelas milik bos. Petik 2. Dia menatapku sambil bersembunyi. Dia kemudian mulai memutar matanya, seolah mencari saya di dalam ruangan. Aku menyeringai, lalu berjalan menghampiri dan membuka pintu. Ah! Bos melompat kaget. Dia mengedipkan matanya kemudian mengeluarkan batuk kering sebelum dengan acuh tak acuh memasuki ruangan. Saya senang melihat bos setelah waktu yang lama. Sudah lama, bos. Ya, kamu terlalu lama pergi. Petik 2. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan di menara. Petik 2. Kamu hanya meninggalkan sepucuk surat. Aku tersenyum pada bos yang menggerutu. Ayo duduk. Saya tidak tahu untuk apa ruangan ini sebenarnya, tetapi memiliki kursi dan meja. Saya menuntun bos ke salah satu kursi. Bos, yang melihat Jain, menendang kursi tempat dia duduk. Jain, kenapa kamu di sini sendirian tanpa memberitahuku? Kamu bilang jangan membangunkanmu saat kamu tidur gelombang. Petik 2. Bos duduk tanpa mengatakan apapun sebagai tanggapan. Saya duduk di sebelahnya. Mungkin karena kami belum pernah bertemu dalam beberapa waktu, bos menyendok ke samping dengan agak canggung. Saya memulai percakapan untuk mengatasi kecanggungan. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Maksud kamu apa? Tentang monster humanoid. Itu. Ah, gelombang itu gelombang. Bos mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Jain memotongnya. Ini berantakan. Sepertinya mereka mengirim utusan ke sebagian besar kelompok jin, termasuk masyarakat jahat dan hamba setan. Petik 2. Sejauh ini, tidak ada yang baru. Monster King Orden ingin menaklukkan seluruh bumi, jadi dia mengirim utusan ke manusia dan jin. Tentu saja, manusia tidak mungkin menerima tawaran Orden. Juga, Ha-jin. Bos menatapku dan berkata, iya nih. Pembalasanmu sedang berlangsung. Balas dendam. Ah, dia. Ya, bajingan serangga itu. Bos bergumam dengan suara penuh amarah. Sebenarnya, aku juga khawatir tentang kuru-kuru. Dia terlalu kuat. Tapi jangan terlalu memaksakan dirimu. Aku menggelengkan kepala. Kuru-kuru adalah lawan yang tangguh bahkan untuk bos. Faktanya, tidak banyak orang yang bisa menerimanya dengan mudah. Daripada membalas dendam pada pria itu, lebih baik bos tetap aman. Aku menatap bos dengan senyum lembut. Saya melakukannya tanpa banyak berpikir karena saya belum melihatnya dalam beberapa saat. Petik 2. Ya, oh oke. Tapi mata bos mulai bergetar. Kulit putihnya menjadi sedikit memerah. Reaksinya yang berlebihan membuat saya berpikir. Jangan terlalu khawatir tentang itu, Ha-jin gelombang. Jain menyela pikiranku. Kami mengutuknya. Sebuah kutukan. Ya, ingat lengan yang bos dapatkan darinya. Petik 2. Ah, gelombang. Saya baru ingat, lengan kanan kuru-kuru. Atau apakah itu lengan kirinya? Bagaimanapun, saya berencana mengubahnya menjadi senjata. Dia mungkin sekarat saat kita bicara. Paling tidak, dia tidak akan secepat seperti sebelumnya. Petik 2. Itu baik untuk diketahui. Meski begitu, ancaman yang dimiliki Orden tidak berkurang sedikitpun.
Orden pasti orang jahat. Tidak seperti monster normal, Orden tidak mencoba menyelesaikan semuanya dengan paksa. Senjatanya adalah kecerdasan cerdik dan kekayaan luar biasa. Orden memiliki semua sumber daya di Afrika. Dia bisa dibilang individu terkaya di dunia, dan dia akan menggunakan ini untuk menghalangi pemerintah, perusahaan, dan pahlawan. Oh, aku harus pergi ke suatu tempat sekarang. Perlahan aku bangkit. Saya baru saja kembali ke bumi, jadi ada banyak yang harus saya lakukan. Karena kebiasaan, aku melihat ke bawah ke pergelangan tangan kiriku. Namun, smartwatch tidak ada di sana. Petik 2. Oh, benar. Jam tangan pintar saya terbakar ketika saya mendapatkan stigma-stigma yang kelima. Rasanya aneh tidak memilikinya pada saya. Petik 2. Kemana kamu pergi sekarang? Anda baru saja kembali. Petik 2. Bos cemberut dan menarik lengan bajuku. Oh, aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika Orden mengirim utusan, beberapa politisi yang korup seharusnya mengambil umpannya. Saya mulai mengenakan pakaian Black Lotus ketika bos bertanya lagi. Kerja. Ya, kerja. Saya berencana untuk mencari tahu orang-orang yang mengkhianati umat manusia dengan kitab kebenaran dan mengeksekusi mereka. Saya harus mulai dengan para politisi di Korea yang menerima suap Orden. Jika dibiarkan sendiri, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan pada Kim Suho, yang akan membersihkan Tower of Wish, atau Yoyonha, yang memimpin Essence of the Stride. Setelah membuang sampah, sudah saatnya Evandel untuk bersinar. Tapi sebelum itu, aku harus mengunjungi Yoyonha dan mendapatkan jam tangan pintar baru untukku. Saya merencanakan tindakan selanjutnya. Petik 2. Aku juga akan pergi. Bos juga berdiri. Kamu tinggal di sini, bos. Tidak, siapa yang tahu kapan belalang itu akan muncul lagi. Petik 2. Belalang sialan. Aku akan membunuhmu pasti jika kamu muncul lagi. Bos bergumam serius. Melihat ekspresi bos, saya pikir, yah, tidak ada ruginya bersama bos. Saya menjawab, tentu, merasa bebas. Petik 2.